Statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari mulai dari mengumpulkan dan mengolah data untuk disusun, disajikan, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara teliti dan benar. Nah, untuk menyajikan data, biasanya data dibagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Penyajian data tunggal diantaranya yang pertama itu dalam bentuk tabel. Penyajian data tunggal dalam bentuk tabel biasanya disebut frekuensi tunggal karena langsung melibatkan frekuensinya masing-masing. Contohnya, jika diberikan sebuah data, lalu kita disuruh untuk membuat dalam bentuk tabel, maka bisa kita buat dalam dua kolom. Kolom pertama kita isi dengan nilai. Dan kolom kedua kita isi dengan frekuensi. Nah, di sini kolom nilai itu diisi dengan 9, 12, 17, dan 23. Sedangkan kolom frekuensinya itu menyatakan banyaknya kemunculan nilai tersebut. Kalian bisa lihat, nilai 9 itu munculnya 2 kali, maka frekuensinya kita isi dengan 2. Sedangkan nilai 12 itu muncul 3 kali, maka frekuensinya diisi dengan 3. Begitu pula seterusnya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa dengan penyajian data menggunakan tabel bisa langsung diketahui frekuensinya. Misalkan, nih, data yang nilainya 12 itu frekuensinya ada 3. Paham ya? Oke, kemudian yang kedua itu adalah diagram batang. Diagram batang adalah cara penyajian data dengan menggambarkannya dalam bentuk kotak dengan interval tertentu di bidang kartesius. Ingat, kartesius itu punya dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X kita tulis dengan nilai, sedangkan sumbu Y dengan frekuensi. Nah, di sumbu X itu kita isi sesuai dengan tabel 9, 12, 17, dan 23. Nah, karena di tabel nilai 9 itu ada 2, maka kita buat kotak setinggi 2. Sedangkan nilai 12 setinggi 3. Nilai 17 setinggi 1 dan 23 setinggi 6. Dari diagram batang bisa kita lihat bahwa semakin tinggi batangnya atau kotaknya, maka semakin banyak pula frekuensi dari nilai yang dimaksud. Kalau kita lihat diagramnya, kita bisa langsung tahu bahwa nilai 17 itu adalah nilai dengan frekuensi yang paling sedikit, yaitu 1. Nah, kita lanjut yang ketiga ya. Yang ketiga itu adalah diagram garis. Diagram garis itu adalah cara penyajian data dalam bentuk garis pada bidang kartesius. Sumbu X bisa kita tuliskan dengan nilainya. Sedangkan sumbu Y bisa kita tuliskan dengan frekuensinya. Ya. Dalam tabel yang tadi nilainya itu 9, 12, 17 ya. Kemudian yang 9 ada 2, yang 12 itu ada 3, yang 17 ada 1, dan yang 23 ada 6. Terbentuklah titik-titik. Dari titik-titik tersebut lalu kita hubungkan sehingga membentuk sebuah garis. Biasanya diagram garis ini disajikan untuk menampilkan tren atau kecenderungan perubahan data. Kemudian yang keempat, yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dalam bentuk lingkaran. Untuk membuatnya
terlebih dahulu kita harus menentukan besar sudut pusat lingkaran untuk setiap nilai. Nah, caranya itu adalah sudut A sama dengan banyaknya A dibagi banyaknya seluruh data dikalikan 360 derajat. Nah, kalau kita lihat dari tabel, ya, jumlah keseluruhan frekuensi itu ada 12. Maka diperoleh sudut dari nilai 9 itu adalah 2/12 dikalikan 360 sama dengan 60 derajat. Sedangkan sudut dari nilai 12 itu adalah 3/12 dikalikan 360, yaitu 90 derajat. Nah, dari data tersebut, ya kan, kita bisa lihat kalau yang paling besar itu yang mana, ya kan? Tapi sebelum kita lihat yang paling besar, akan lebih menarik jika kita warnai. Nah, ternyata dari warna tersebut kita langsung tahu, oh iya ternyata yang paling banyak itu adalah nilai 23. Kenapa? Karena besar sudutnya itu yang paling besar. Selanjutnya adalah data berkelompok. Untuk data berkelompok bisa disajikan dengan tabel distribusi frekuensi atau TDF, histogram, poligon, dan OGIF. Nah, yang pertama itu adalah tabel distribusi frekuensi atau TDF. Diberikan sebuah data, kemudian disusun dengan tabel distribusi frekuensi dengan cara membuat tabel yang terdiri dari 2 kolom. Kolom yang pertama berisi nilai, kolom yang kedua berisi frekuensi atau banyaknya data. Kolom pada nilai diisi dengan interval yang memuat nilai terkecil, yaitu nilai 1. Sedangkan panjang interval itu harus sama. Contohnya dari angka 1 sampai 5, kemudian 6, 10, dan seterusnya sampai terbentuk interval yang memuat nilai terbesar. Kita lihat di sini nilai terbesarnya adalah 30. Nah, nilai 1 sampai 5 itu jumlahnya ada 3. Jadi frekuensinya kita isi dengan 3. Nilai 6 sampai 10 diisi sebanyak 5. Kemudian 11 sampai 15 8 dan seterusnya. Nah, dengan demikian diperoleh tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Dari TDF tersebut, mari perhatikan kelas ketiga dari 11 sampai 15. Nah, dari situ bisa diperoleh beberapa informasi. Di antaranya yang pertama itu batas bawah atau BB. Batas bawahnya itu 15, kemudian batas atasnya itu 15. Yang ketiga tepi bawah. Cara mencari tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Jadi hasilnya 10,5. Yang keempat itu tepi atas. Tepi atas itu adalah batas atas ditambah 0,5. Hasilnya adalah 15,5. Sedangkan yang kelima, panjang kelas, itu caranya adalah tepi atas dikurangi dengan tepi bawah sama dengan 5. Ada juga cara lain. Cara lainnya yaitu panjang kelas adalah selisih dari setiap batas bawah dari kelas yang berdekatan. Bisa juga selisih batas atas dari kelas yang berdekatan. Yang keenam itu adalah titik tengah. Caranya adalah setengah dari batas atas ditambah batas bawah. Dan hasilnya adalah 13. Nah, dari cara yang sama, kita juga bisa memperoleh informasi tersebut untuk kelas-kelas yang lainnya juga, ya. Kemudian yang kedua, kita belajar histogram dan poligon.
Histogram adalah diagram yang menyajikan tabel distribusi frekuensi dengan bentuk batang yang saling berimpit. Sumbu X menyatakan tepi kelas, dengan sumbu Y menyatakan frekuensi. Untuk membuat histogram, bisa memanfaatkan tabel distribusi frekuensi dengan menambahkan kolom kelas tepi untuk masing-masing kelas. Nah, ya. Maka diperoleh histogram sebagai berikut. Dari 0,5 sampai 5,5, 55 sampai 10,5, 10,5 sampai 15,5 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita bisa mencari poligon. Poligon adalah diagram garis yang menghubungkan setiap titik tengah dari sebuah histogram. Untuk membuatnya bisa memanfaatkan histogram yang tadi kita buat. Yang pertama, buat titik tengah di bagian atas pada batang setiap histogram. Kemudian, hubungkan hingga membentuk sebuah garis. Nah, setelah terbentuk garis, maka terbentuklah poligon. Garisnya itu yang disebut poligon. Yang ketiga, kita akan belajar tentang frekuensi kumulatif. Apa sih frekuensi kumulatif? Frekuensi kumulatif itu diartikan sebagai jumlah frekuensi. Ada dua macam frekuensi kumulatif. Yang pertama itu adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Ini dihitung dari banyaknya data yang kurang dari tepi atas setiap kelas interval. Nah, kita lihat yang tadi. Dari tabel sebelumnya, kita peroleh banyaknya data yang kurang dari 5,5. Kita lihat. Nah, yang kurang kan 3. Yang kurang dari 10,5 itu ada berapa? Ada 5 dan 3. Jadi totalnya ada 8. Kemudian kita lihat yang kurang dari 15,5. Yang kurang dari 15,5 itu ada 8, ada 5, ada 3. Jadi totalnya ada 16. Selain itu bisa juga ada 8 dan jumlah frekuensi kumulatif yang kurang dari 15,5, yaitu jumlahnya 16 ya. Oke, setelah itu kita buat grafik ya. Kita buat grafik dengan sumbu X yang menyatakan tepi kelas dan sumbu Y yang menyatakan frekuensi. Maka diperoleh 5,5 jumlahnya 3, 10,5 ada 8 dan seterusnya. Nah, setelah itu titik-titiknya itu kita hubungkan sehingga menjadi kurva yang disebut dengan positif. Kemudian frekuensi kumulatif lebih dari. Ini dihitung dari banyaknya data yang lebih dari nilai tepi bawah setiap kelas interval. Nah, kita lihat nilai interval tepi bawah yang paling besar itu adalah 25,5. Nilai yang lebih dari 25,5 ada 2. Dan nilai yang lebih dari 20,5 itu ada 5 dan 2. Jadi totalnya ada 7. Ya, sedangkan yang lebih dari 15,5 itu ada 7 plus 5 plus 2. Atau bisa juga kita tuliskan 7 plus jumlah frekuensi kelas setelahnya. Jadi totalnya ada 14. Nah, jika kita buat grafiknya maka diperoleh 0,5 banyaknya 30 hingga tepi bawah 25,5 itu jumlahnya ada 2. Kemudian kita hubungkan sampai titik-titik tersebut menjadi sebuah kurva. Ya.
Bisa kita lihat, kurva ini disebut dengan ogive negatif. Nah, sebetulnya apa sih perbedaan ogive positif dan negatif? Perbedaan kedua ogive tersebut, kalau ogive positif itu grafiknya naik, sedangkan kalau negatif itu grafiknya turun. Nah, sekian pembahasan dari statistika awal. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa kirim.